Oke ya, teori yang kita bahas setelah tadi ya pengenalan limitnya, pengenalan diferensialnya memang cukup panjang karena harapannya kalian bisa lebih paham dari mana asalnya gitu ya. Nah berikutnya ini sebenarnya sedikit hanya refresh bagaimana menghitung diferensial atau turunan dari suatu fungsi di mana Masih di begini. mute, Pak. Oh, bentar. Oke, ya, tes. Oke. Jadi berikutnya kita akan bahas begini. Kalau kita misalkan menghitung turunan, itu semua dihitung dengan cara mencari formula limitnya gitu ya. Jadi kan si turunan itu didefinisikan dalam bentuk limit dari suatu fungsi ini kan gitu ya. Dimana h-nya mendekati 0. Kalau semua turunan itu dihitung dengan cara seperti ini, itu akan sangat-sangat makan waktu gitu ya. Nah, di sini ya dibilang time consuming and tedious gitu ya, makan waktu, terus kadang-kadang repot ngitung limitnya gitu ya. Nah di sini kita akan bahas mereka mengistilahkannya operasi turunan, gitu ya. Atau tools gitu ya untuk menurunkan. Tapi basically ini hanya hafal-hafalan yang kalian sudah pernah pelajari waktu SMA dulu. Dimana kalau kita diberikan sebuah fungsi f, kita diminta untuk menurunkan ya, kita akan dapat f aksen gitu ya, atau turunannya. Nah operasi ini nanti biasanya dilambangkan dengan ini ya, f aksen x atau dx gitu ya, atau dy per dx. Ini tiga notasi ya yang dipakai untuk merepresentasikan bahwa kita mau mencari turunannya. Oke. Nah basically itu apa sih? Nah, ini saya langsung dulu ke yang terakhir ya. Nah, basically itu adalah operator itu, ini kan d per dx juga bisa kadang-kadang dipakai. Itu adalah bagaimana aturan-aturan untuk menurunkan fungsi-fungsi gitu ya dalam aturan turunannya. Misalkan fungsi konstan, turunannya pasti 0. Fungsi multiplikasi ya, c multiplikasi dengan fx, maka turunan c kali f aksen x. Fungsi ini apa ini? Pangkat ya. Gimana caranya kita menurunkan fungsi pangkat? X pangkat n diturunkan akan menjadi n dikali x dipangkatkan n dikurangi 1. Oke. Kemudian aturan penyembelahan, dimana kalau kita punya dua fungsi ya, fx, gx, dia bisa diturunkan secara terpisah. Kemudian yang ada juga pengurangan ya, sama dengan aturan penyembelahan. Oke. Nah, di sini kita coba lihat bahwa itu satu ya. Nah, ini disebut operator yang tadi T ya. Y per dx-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nih aturan-aturan tadi satu persatu bagaimana sih sebenarnya. Yang dua aturan pertama ada visualisasinya ya, karena mudah divisualisasikan. Misalkan nih, kita punya fungsi konstan ya. Fungsi konstan yaitu fx sama dengan k gitu ya. K ini bisa bernilai 2, 3, 4 ataupun koma-koma gitu ya, nggak masalah. Yang jelas kalau kita punya fungsi konstan begini, gambar grafiknya kan berupa garis lurus ya. Garis lurus misalkan ini, misalkan kalau 4 gitu ya, berarti kan garis lurus semua 4 gitu ya. Nah, di sini teoremanya adalah turunan fungsi konstan tersebut nilainya adalah 0. Gitu ya. Turunan dari fungsi konstan adalah 0. Logikanya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kita lihat di gambar ini, gambar di kanan ini ya. Nah, ini ya. Fungsi turunan gitu ya. Turunan itu kan digunakan untuk menghitung kemiringan suatu garis tadi ya. Kita pelajari di awal. Nah, kalau kita disuruh, kita punya dua titik ya. Q di sini dan
P di sini, P di sini, Q di sini. Kita semakin dekatkan dia ke sini gitu kan ya. Terus kita cari garis singgungnya, tentu garis lurus itu sendiri kan gitu ya. Nah, dimana garis lurus ini ya, garis singgungnya adalah kemiringannya 0 gitu. Oke, itu secara grafik ya. Secara grafik seperti itu. Nah, secara matematis bagaimana pembuktiannya? Turunan X kan dituliskan seperti ini ya. X plus H min Fx bagi H. X-nya ini kita ganti dengan fungsinya ini, Fx-nya ini kita ganti dengan konstan. Berarti kan ini jadi K, ini juga jadi K. K dikurangi K dibagi H gitu ya. Nah, di atasnya kan 0 gitu ya. Limit 0 gitu. Di sini maka kita dapatkan 0. Ini aturan limit khusus itu ya. 0 per 0 itu disebut 0. Kalian balik lagi lihat di catatan tentang menghitung limit. Jadi dari sinilah kita dapat pembuktian bahwa limit suatu konstan itu, fungsi konstan itu adalah 0. Ini hanya istilahnya pembuktiannya. Kalau hafalannya tentu kalian sudah hafal gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang limit fungsi identitas. Fx sama dengan x itu sendiri. Jadi kalau kalian gambar itu kan dia sebuah garis lurus ya, yang membagi melintang gini ya di tengah. Jadi di sini dikatakan bahwa fungsi x sama dengan x turunannya adalah 1 atau konstan bernilai 1. Oke. Nah, kalau pembuktiannya sebenarnya kan ya ini kan kemiringannya gitu kan, H dibagi H-nya ini adalah nilainya 1. Tapi kalau dilihat dari ini pembuktian secara matematisnya, kalian lihat di sini dimasukkan ya. Ini digantikan dengan X. Berarti di sini masuk X plus H di sini. Kemudian yang ini adalah Fx. Kalau dimasukkan ya ini kan fungsi identitas ya, jadi X ya saja. Nah, X plus H ditambah dikurangi X, jadi tinggal H-nya saja. Nah, yang atas nilainya H, yang bawah juga nilainya H. Berarti H per H, limit H per H adalah 1. Nah, ini kira-kira pembuktiannya. Ini masih gampang. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya dia agak panjang pembuktiannya, tapi kalian tidak perlu bingung gitu ya. Jadi, nah ini yang perlu kalian ingat lagi. Dimana fungsi pangkat gitu ya. X pangkat N gitu ya. Itu kalau diturunkan, ini kan hafalannya ya. Pangkatnya turun ke depan gitu kan. X pangkat N, N-nya turun ke depan, terus ini dikurangi 1. Ya. Nah, ini sebenarnya pembuktiannya bagaimana sih gitu ya. Ini gitu ya. Kan ditulis nih, sama nih tulisan yang awal. Rumus limitnya seperti apa. Kemudian kita masukkan nih ke ini. X plus H pangkat N dikurangi X pangkat N dibagi H. Nah, yang menjadi PR di sini adalah gimana kita ngitung X plus H pangkat N ini, gitu kan ya. Nah, kan gitu. Nah, ini kalian bisa lihat di bukunya bahwa sebenarnya ini aturannya itu dari yang mulainya dari yang A plus B pangkat 2 gitu ya. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Terus kalau pangkat 3 gitu, dia mana? Ya diturunkan gitu ya. 1331 gitu ya. 14641 dan sebagainya. Itu yang piramida untuk ngitung fungsi pangkat itu. Nah, di sini dia langsung generalisir. Dapat kita akan hasilnya seperti ini. Oke. Ini. Dengan mengeluarkan nilai H-nya semua, kita keluarkan H-nya. Kita dapat mencoret 2 ini ya. H di atas dan H di bawah. Nah, sekarang
Kalau kalian perhatikan yang di dalam kotak ini, semuanya ini ada komponen H-nya sampai terakhir gitu ya. Karena limit H mendekati 0, berarti kan ini akan 0, ini 0, ini 0, ini 0. Hanya sisa satu bagian ini saja. Bagian yang N kali X pangkat N min 1. Maka dapat dibuktikanlah turunan dari fungsi pangkat ini adalah ini. Oke. Kira-kira begitu. Kemudian, nah ini konstan dikali dengan fungsi pangkat gitu ya. Ketika kalian punya konstan dikalikan dengan fungsi pangkat, ini bagaimana aturannya? Ya, ini juga kalian sudah hafal. Konstannya ini K, fungsinya F gitu ya. K dikali F, ini harusnya K-nya di luar ya. Oke, jadi intinya begini. Ketika kalian disuruh mencari turunan dari fungsi yang ada dikalikan dengan konstan gitu ya. Konstannya ini bisa dikeluarkan dulu gitu ya. Ini fungsi F K dikali Fx. Konstannya ini dikeluarkan dulu, cari turunan dari fungsinya saja, baru nanti terakhir dimasukkan, dikalikan lagi. Seperti itu. Jadi bisa dikerjakan secara terpisah. Mungkin itu bisa mempermudah perhitungan kadang-kadang gitu ya. Nah, katakan ini ya fungsinya F. Sekarang pembuktiannya, maka kita coba bahwa apakah kalau kita hitung baru kita kalikan terakhir itu hasilnya sama nggak dengan kalau kita hitung barengan gitu ya. Nah, di sini ternyata yang kiri itu dikalikan belakangan gitu ya, yang ini ya. Yang ini K-nya dikalikan belakangan setelah dihitung turunannya. Yang ini K-nya dikalikan bersamaan gitu ya. Nah, jadi hasilnya ternyata sama gitu ya. Kurang lebih begitu. Saya nggak observe lebih detailnya. Jadi penjelasannya ada di buku, silahkan dicek. Kemudian aturan penjumlahan ini juga sudah dipelajari sebelumnya. Ketika kalian punya dua fungsi gitu ya, fungsi f dan fungsi g yang sama-sama bisa diturunkan, maka fungsi gabungan ini ya, f plus g, turunan dari fungsi gabungan ini bisa dikerjakan secara terpisah. Jadi fx plus gx, maka dia bisa dikerjakan, turunkan dulu fx-nya, turunkan gx-nya, baru dijumlahkan lagi. Itu kita bisa dapat nilainya sama. Nah, ini pembuktiannya saja ya, bahwa turunannya itu nanti hasilnya sama dengan yang dikerjakan dengan digabungkan secara bersama. Itu sama dengan konsep yang sebelumnya. Kemudian ya aturan pengurangan gitu ya. Aturan pengurangan itu pembuktiannya kurang lebih mirip lah dengan yang penjumlahan. Oke, ya itulah kira-kira basic rules-nya. Nanti habis ini kita ada mungkin satu product quotient. Oke. Jadi berikutnya ada aturan pembagian dan perkalian. Baru ada contoh. Nah, sebelum saya masuk ke sini ada yang mau ditanyakan. Ini basic ya, kalian harusnya sudah masih hafal lah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari aturan ini? Nanti ketika soal mungkin bisa dicek ya pemakaiannya. Baik. Lanjut dulu ya. Kalau aturan penjumlahan, pengurangan, terus perkalian dengan konstan itu kan gampang ya logikanya. Nah, ini yang agak nyeleneh. Aturan perkalian gitu ya. Aturan perkalian dari sebuah turunan ya. F dikali G diturunkan gitu ya. Itu ternyata nggak bisa dikerjakan terpisah. F aksen X dikalikan dengan G aksen X. Ini salah gitu ya. Jangan sampai kalian bikin kayak gini. Hati-hati. Banyak sekali yang sembarang gitu ya. Oh, ini gini aja gampang.
Tapi ternyata enggak. Jadi ketika kalian punya aturan penjumlahan, perkalian, itu aturannya adalah fx kali turunan dari gx, terus gx kali turunan dari fx. Jadi diselang-seling gitu ya. Dan urutannya juga nggak boleh berubah ya. Kalau kalian pakai f duluan ya di sini f, di sini f aksen. Kalau ini g ya ini di sini g, sini G gitu ya. Jangan F kali G terus diputar urutannya gitu ya. Oke, nah ini pembuktiannya cukup panjang, silahkan dibaca gitu ya. Intinya sih begini, ketika dia ini sama ya, di awal dia samakan dulu kan. Nah, ketika dia mau menghitung gitu ya, ini turunan ini, nanti terakhir dapatnya formulanya ini ya, formula ini akan mengkonfirmasi rumus tadi gitu. Oke. Kemudian terakhir adalah aturan terkait pembagian. Aturan pembagian lebih ribet lagi, yaitu sama dengan yang tadi yang dia F dibagi G gitu ya. Nah, ini G-nya duluan, G kali F aksen, F kali G aksen gitu ya. Kalau tadi kan F dikali G, F-nya duluan, F kali G aksen. Bener nggak ya? Saya lupa. F kali G aksen, G kali G F aksen gitu ya. Nah, ini kebalik dia. Oke, jangan sampai kebalik-kebalik ya teman-teman ya. Kalau kalian lupa, bawa aja rumus ini gitu ya. Harusnya sih masih online ya ujiannya, tapi saya nggak tahu. Kita lihat aja. Kalaupun nggak, mungkin harusnya boleh bawa catatan. Oke, ini pembuktiannya dan ini summary-nya. Habis ini kita lihat contoh, gitu ya. Ya contoh, baru kalian bisa coba lah gitu ya. Oke. Ini kira-kira dia pakai aturan mana? Penjumlahan, pengurangan, pembagian? Ada yang bisa kasih ini clue? Aturan mana yang dipakai ini? Bisa jawab di chat mungkin. Oke. Pembagian ya, Pak. Sorry, nggak jadi. Ya, memang kelihatannya nih kok harus pakai aturan pembagian ya. Tapi ternyata gitu ya. Kalau kalian pakai pembagian itu panjang jalannya, menurunkan yang atas, menurunkan yang bawah, G aksen F aksen G per G kuadrat gitu kan. Panjang jalannya. Padahal ini bisa disederhanakan dengan cara apa? Ini kan sama-sama X nih gitu ya. Ini kita bisa, semua ada pembaginya gitu ya. Nah, ini kita bisa bagi dulu aja kan. X pangkat 3 dibagi 2X X pangkat setengah gitu ya. Kan ini dikurangi ya, 6/2 dikurangi 1/2, jadi X 5/2. Kan gitu ya cara ngitungnya. Dipisahkan semua jadi satu-satu. Jadi intinya dia dari bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Ini kan sama masih bentuknya sebenarnya. Nah, kalau sudah jadi terpisah gini, kan tinggal dihitung secara terpisah karena dia sudah jadi aturan penjumlahan gitu ya. Sini udah ada jawabannya ya, penjumlahan. Generalize sum rules gitu ya. Tapi memang dia bentuknya awalnya pembagian, tapi dikonvert jadi ini penjumlahan. Nah, sekarang bisa dikerjakan satu-satu ya. Aturan pangkat ya, 5/2 dikalikan ke bawah, 5/2 dikurangi 2/2 gitu. Nah, kira-kira begitu dihitung gitu ya. Silahkan, ini butuh ketelitian saja. Kalau sudah bisa sampai sini butuh ketelitian saja gitu ya.
Jadi kalian harus hati-hati. Udah ya, sampai situ ya. Itu memang suka ada trik-trik begini memang. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati, cermat gitu ya. Kalau nanti ada tugas, ada TS, UAS juga. Oke, nah berikutnya ini contoh yang lebih agak ribet ya. Dimana kita punya ini fungsi gx itu ada dua nih, x kuadrat plus 1 dan fx, dimana f2 sama dengan 3, f aksen 2 sama dengan min 1, maka kita disuruh cari g aksen pada nilai 2 gitu ya, turunan pada nilainya 2. Jadi pertama begini, kita bisa pakai aturan perkalian. Ini kan fungsi ini dikalikan fungsi ini kan gitu ya. Anggap fungsi A dikalikan fungsi B gitu ya. Berarti kan B aksen ditambah B kali A aksen kan gitu ya. Rumusnya. A-nya ini adalah yang ini, yang depan kan. X kuadrat plus 1. B aksen adalah turunan dari fx. B itu adalah fx sendiri. A aksen adalah turunan dari x kuadrat plus 1. Oke, jadi dia pakai aturan perkalian dulu. Oke, nah di sini dia dapat ya. Nah sekarang, tapi kan kita nggak punya nih nilai turunannya, fungsi f-nya kita nggak dikasih tahu. Karena memang kita nggak perlu itu. Yang dia tanya cuma turunan pada 2. Dia udah ngasih tahu nilai f aksen pada 2. Ya kita tinggal masukkan saja gitu ya. Ini kita hitung dulu ya, selesaikan dulu, nemu seperti ini. X kuadrat plus 1 f aksen x plus 2x fx. Sekarang diminta pada 2 kan gitu ya. Ya kita masukkan nilai 2, g aksen pada 2. Masukkan 2, f aksen pada 2 kan udah diketahui min 1 kan. F pada nilai 2 juga udah diketahui adalah 3. Ya udah, ini tinggal memasukkan nilai saja. Gitu. Jadi memang kadang-kadang soalnya emang bikin kita ini aja, kesel aja gitu ya. Tapi setelah dicoba akan ketemu. Oke. Ya, ini summary-nya ya. Yang tadi silakan dicek lagi. Mungkin sebelum saya lanjut lagi, ini abis ini akan makin nge-review aja sebenarnya, tapi memang dia bertahap ya, slow fondasinya dulu baru lebih kompleks. Habis ini kita bahas fungsi trigonometri. Oke. Ya. Oke, kita selesaikan aja ya, biar nanti minggu depan kan GSLC akan lebih mudah kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Sekarang kita lanjut dulu ya, fungsi trigonometri. Ini kalau di slide-nya begini aja dikasihnya, karena memang sekali lagi fungsi trigonometri itu lebih banyak ke turunan dari trigonometri itu lebih banyak ke menghafalnya gitu ya. Kalau dicari penjelasannya itu sebenarnya di buku yang Falberg tadi sangat ada ya, jelas penjelasannya. Jadi di sini menurut saya kalian bisa coba dulu menggunakan teorema-teorema yang sudah ada. Nah, ketika sudah terbiasa dengan teorema-teorema ini, baru nanti baca lebih detail. Oh, ini maksudnya gitu ya. Itu akan lebih mempermudah. Jadi kita mulai dulu. Nah, di sini beberapa teorema ya. Yang paling dasar adalah ini. Bagaimana kalian mencari fungsi turunan dari sin itu apa gitu ya. Turunan dari cos itu apa? Turunan sin adalah cos x, turunan cos adalah min sinus x, minus sinus x. Nah, ini contoh pemakaiannya gitu ya. Ini aturan apa yang bisa dipakai? Aturan
pengurangan gitu ya. Ya sama aja sih. Dia dipisah, bisa dikerjakan satu-satu dulu ya. Turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X, jadi ini jadi plus gitu ya. Nah ini selesai, bisa nomor 1 nih. Kemudian berikutnya, nah ini ya, X kuadrat kali sin X. Ini bisa kita pakai aturan perkalian ya, dimana fx-nya adalah x kuadrat, gx-nya adalah sin x, ya kan? Fx kali g aksen x tambah gx kali f aksen x. Nah gitulah. Jadi kalian bisa hitung di sini ya, x kuadrat kali turunan sin kali turunan x kuadrat kali cos x plus sin, nah ini kan 2x ya, 2x kali sin x ya, ini trigonometri. Nah, selain yang sin dan cos itu ada juga, nah ini sekan, tangen, sekan, kotangen, dan kosekan. Nah ini juga perlu dihafalkan dulu aja. Setelah kalian bisa hafal dan tahu cara penggunaannya, barulah lihat penjelasannya. Akan lebih mudah daripada baca penjelasannya dulu terus baru ke formulanya. Capek duluan gitu ya. Jadi baca aja dulu baru lihat penjelasannya di buku ada ya. Kenapa tangen X adalah sekan kuadrat X turunannya. Nah itu ada penjelasannya. Oke. Nah ini penggunaannya ini sama ya. Nah, turunan dari X pangkat N kali tangen X. Ya ini aturan perkalian gitu ya. X pangkat N turunan tangen X kali D pangkat turunan dari X pangkat N. Dia dapat ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini summary-nya ya. Dah mulai panas ya. Ya memang sebenarnya ini baru ya, seperti judulnya, ini adalah basic derivative teori. Jadi kalian dikenalkan lagi teori-teori turunan-turunan dasar yang sudah dijelaskan dulu waktu SMA. Tapi di sisi lain kalian juga dijelaskan bagaimana sih asalnya, kenapa bisa muncul seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti tidak serta-merta pakai rumus saja, tapi juga tahu asal-muasalnya. Yang paling penting sebenarnya tadi ya, turunan itu konsep dasarnya adalah limit gitu ya. Nah kalau misalkan menghitung limit itu berat gitu ya, maka kita punya beberapa aturan-aturan menghitung turunan. Maka dari itulah kita bisa melihat rumus-rumus yang turunan seperti ini gitu ya. Sebenarnya ya kalau mau hitung pakai limitnya semua ya boleh-boleh saja, tapi akan lebih mempercepat atau lebih mempermudah ketika kalian hitung pakai fungsi-fungsi turunan yang sudah disiapkan gitu ya, atau sudah dibuktikan bahwa dia bernilai benar. Oke, ini waktunya masih banyak sebenarnya ya, 15 menit. Cuman materinya sudah mau habis ya. Tinggal yang terakhir ada namanya aturan rantai gitu ya. Aturan rantai atau chain rule ini. Nah, ini bagaimana sih? Jadi gini. Kadang-kadang ini istilahnya juga disebut composite function ya. Fungsi dalam fungsi gitu ya. Itu composite function. Kadang-kadang akan lebih mempermudah bagi kita ketika kita mengasumsikan sebuah fungsi itu merupakan bagian dari fungsi lain gitu ya. Sehingga kita dapat menghitung turunannya dengan lebih mudah. Setelah kita dapat hitung turunannya, barulah kita hitung fungsi turunan secara keseluruhan gitu ya. Nah, di sini teknik itu ya, itu disebut dengan chain rule, di mana kalau kita punya fungsi gitu ya,
fungsi y itu adalah f gitu ya, f terhadap u gitu ya, fu, dan fungsi u ini ya, u ini kan yang dimasukkan di sini ada fungsi lagi dalamnya, yaitu gx. Nah, jika g itu bisa diturunkan terhadap x dan f itu bisa diturunkan terhadap u ya, maka nah ini yang disebut dengan fungsi komposit. F di dalam g di dalam f gitu ya. Jadi g itu di dalam f dilambangkan dengan f bulat gini, f kemudian ada bulatnya ini g. Ini composite function. Atau bisa juga ditulis seperti ini ya, f dalam kurung, nah fungsinya ini kan gx gitu ya. Nah, untuk mencari turunannya kita bisa mencari dengan cara apa? Pertama kita turunkan dulu f terhadap gx ini gitu ya. Kemudian baru nanti dikalikan dengan turunannya gx secara terpisah. Oke, jadi dy dx sama dengan dy per du, jadi turunkan terhadap fungsi gx-nya, yaitu u-nya tadi ya. Baru dikalikan dengan du dx-nya, yaitu turunan si g-nya tadi terhadap x. Oke. Berikutnya, ya ini adalah contoh ya. Contoh di mana kita punya y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Gimana cara mencari turunan daripada y? Ya, kita dapat menyederhanakan, di mana kita asumsikan u tadi, u ya, u adalah apa? U adalah ini, fungsi yang di dalamnya ini, u alias gx-nya ya. Gx-nya adalah 2x kuadrat min 4x plus 1 ini, atau dia juga diistilahkan dinotasikan dengan u. Oke, dari situ ya, maka y ini apa? Y ini ya u pangkat 60, karena u-nya kan ini ya, ini u-nya menggantikan ini, u pangkat 60. Nah, di sini kalian atau fu sama dengan u pangkat 60 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa oh ya, ini fu sama dengan u pangkat 60, u sama dengan gx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Jadi kalian bisa lihat bahwa f dalam kurung gx ini kita mau cari turunannya dx-nya gitu ya. Nah, ini dia. Turunannya ini kita bisa cari dengan cara apa? Nah, di sini sudah dijelaskan tadi ya. Kita cari turunan terhadap u-nya, kita tarik terhadap, dikalikan dengan turunan terhadap g terhadap x-nya, baru dikalikan. Ya, contohnya sekarang f aksen u, berarti kan u pangkat 60 diturunkan berapa? 60 u pangkat 59. Dikalikan dengan turunan daripada g atau g aksen gitu ya. G aksen adalah ini 2 kali 2 kan 4 4x gitu ya, dikurangi 4, ini kan 0, turunan konstan, 4x min 4. Nah, ini dia. Setelah seperti ini barulah kita masukkan u-nya ini apa asalnya tadi, ini kan 60 kali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikalikan dengan 4x min 4. Nah, itulah aturan rantainya dipakai kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum. Sedikit lagi Pak, selesaikan saja. Oke, ya ini ya. Terakhir, aturan lantai juga bisa dipakai di trigonometri ya. Misalkan nih ya, y-nya adalah sin 2x. Oke. Sekarang kita asumsikan apa? Kan kita nggak punya sin 2x turunannya apa kan gitu ya. Jadi kita asumsikan u-nya adalah apa? U-nya adalah 2x. Jadi kita bisa cari y-nya adalah sin u, u-nya 2x, berarti kita bisa pakai turunan dari ini ya, y-nya ini, yaitu
Sin U turunannya apa? Cos U. Dikalikan turunan 2X adalah dikalikan 2. Kan gitu ya. Nah, U-nya tadi apa? 2X gitu kan. Yaitu cos 2X. Nah, terakhir cos 2X dikalikan dengan 2. 2 cos 2X. Oke, kira-kira seperti itu. Ini adalah summary dari aturan rantai. Berikutnya kita dapatkan, oh ya sudah, berarti ya udah habis. Nah ini ya teori-teori buku-bukunya yang dipakai. Jadi kita sudah selesai bahas limit. Minggu depan ya semoga bisa kita bahas soal-soal gitu ya lebih banyak, dan bisa membuat kalian lebih banyak paham gitu ya.